Orang selalu bicara tentang betapa hebatnya cinta seorang ibu tunggal. Tapi mereka lupa, cinta itu bukan satu-satunya yang mereka miliki. Seorang ibu tunggal punya dua tangan. Dua tangan yang harus melakukan pekerjaan empat tangan. Tangan yang sama untuk menyiapkan sarapan. Itu adalah tangan yang sama untuk membenarkan atap yang bocor. Mereka bilang ibu tunggal itu kuat. Tapi mereka tidak bertanya dari mana kekuatan itu datang. Kekuatan itu bukan hadiah, tapi sebuah pilihan. Pilihan untuk tidak menyerah. Mereka melihat seorang ibu tunggal sebagai cerita tragis. Tapi tidak. Seorang ibu tunggal tidak pernah merasa sendirian. Karena di dalam dirinya ada jiwa seorang ibu, ayah, kesatria, dan juga seorang pelawak yang mencoba membuat anaknya tertawa di saat-saat terberat. Dan seorang ibu tunggal adalah bukti bahwa cinta terkadang harus bersembunyi di balik keringat, di balik lelah yang tidak terlukiskan, dan di balik kalimat, "Mama baik-baik saja sayang, Mama baik-baik saja." Jadi, izinkan saya untuk menceritakan soal itu. Dan begini ceritanya. Tahun 1977 mungkin adalah tahun paling menentukan untuk seluruh warga di negara Cina, atau yang waktu itu masih disebut sebagai Republik Rakyat Cina. Dan tepat di tahun 1977 atau 1 tahun pasca kematian Mao Zedong, pemerintah Cina melakukan transisi politik di bawah pemerintahan yang baru. Dan akibatnya semua warga Cina harus menghadapi ketidakpastian dan tantangan ekonomi yang intens demi sebuah revolusi yang baru. Dan salah satu keluarga yang terdampak oleh kebijakan imigrasinya adalah keluarga Zhang Jianhe. Untuk melanjutkan hidup, sang suami Hanzhou harus meninggalkan Zhang dan kedua putrinya Beibei dan Fengfeng. Hingga 4 tahun berikutnya, Hanzhou memberi kabar kalau dia telah sukses menjadi pengusaha di Shanghai. Dan hari ini, kabarnya ia akan mengajak Zhang dan kedua putrinya untuk pindah ke Shanghai. Sementara itu, Zhang sendiri hidup di sebuah daerah kecil bernama Shandong bersama ibu dan juga adiknya. Sang ibu adalah seorang koki kampung legendaris yang sehari-hari hanya berjualan dimsum. Dan dari kecil, Zhang sudah dibekali resep membuat dimsum yang istimewa. Sebelum berpisah, ibunya sudah membuatkan dimsum khusus sebagai doa agar Zhang dan cucunya bisa hidup makmur bersama Hanzhou. Di momen ini, Zhang sangat terharu dan rasanya mungkin akan sangat aneh ketika ia harus pergi meninggalkan ibu dan adiknya. Namun Zhang berjanji, jika ia sudah sukses seperti suaminya, dia akan selalu mengirim uang untuk mereka. Hingga tiba-tiba, Zhang menemukan sebuah koin keberuntungan di dalam dimsumnya. Kata sang ibu, itu adalah tanda bahwa keinginan dan mimpinya akan terkabul. Dan rasanya itu semua sejalan dengan kedatangan Yingzi yang berkata kalau nanti Zhang kenapa-kenapa, saudaranya di Hong Kong pasti bisa membantunya. Dengan ini, maka Zhang semakin siap menyongsong masa depannya yang lebih baik. Akhirnya, setelah 4 tahun tak bertemu, Zhang dan anak-anaknya bisa melepas rindu dengan Hanzhou. Namun semua mimpi dan harapannya mesti kandas ketika ia bertemu ibu mertuanya. Bahkan Zhang tak boleh memanggilnya ibu, karena ia telah menikahkan Hanzhou dengan wanita kaya di Thailand. Ia beralasan kalau semua ini terjadi karena Zhang tak mampu memberikan keturunan laki-laki untuk anaknya. Sesuai budaya Cina bahwa anak laki-laki adalah calon penerus yang harus ada di setiap keluarga. Dan sayangnya, Zhang tak bisa mewujudkan itu. Namun dari semua itu, yang menjadi alasan utamanya adalah karena Zhang hanyalah seorang koki kampung miskin yang tak pantas bersanding dengan Hanzhou. Namun berkat permintaan Hanzhou, ibunya mengizinkan mereka bertiga ikut bersamanya ke Thailand. Dengan syarat, Zhang harus mau menjadi pembantu di rumah istri tiri suaminya. Atau lebih tepatnya, Zhang lah yang sekarang menjadi istri tiri dari Hanzhou.
Walau harus kecewa, namun Zhang percaya kalau suaminya pasti takkan tega meninggalkan mereka bertiga. Apalagi Zhang sudah menemani suaminya sebelum ia menikah lagi di Thailand. Mungkin ia tak bisa memberikan anak laki-laki. Tapi bagaimana dengan Bebe dan Feng Feng? Maka dari itu, Zhang meminta suaminya untuk kabur bersamanya ke Hong Kong. Tapi Zhang salah besar. Karena sejatinya, Hanzo tak berpikir demikian. Hanzo sudah tidak mau hidup miskin bersama Zhang. Dan ia sudah berencana membawa kedua putrinya ke Thailand bersama keluarga barunya. Merasa tidak adil, Zhang bertanya kenapa Hanzo bisa berubah secepat ini. Apakah ia sudah tidak mencintai Zhang? Mungkin Hanzo bisa berkata begitu karena ia memiliki ibunya, istri dan anak laki-lakinya. Namun apa yang Zhang miliki selain kedua putrinya? Dan sekali lagi Zhang memohon, tolong tetaplah di sini. Pindahlah ke Hong Kong bersama kami. Tapi Hanzo hanya melihat dan dia berkata bahwa ternyata ibunya benar. Zhang hanyalah wanita egois yang takkan bisa mengerti apa yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya. Maka dari itu, lebih baik Hanzo pergi dan tak perlu hidup bersama wanita bodoh sepertinya. Oh iya, buat sedikit info, Zhang ini adalah warga asli Cina daratan yang hanya bisa bahasa Mandarin. Sedangkan di kota pesisir seperti Changzhou yang berbatasan dengan Hong Kong, waktu itu ada aturan yang mewajibkan setiap orang berbahasa Kanton. Dan karena Zhang tak mau membuat malu ibunya, ia terpaksa harus merantau di sini sampai ia mendapat pekerjaan. Namun setiap kali ia mencari lowongan, ia selalu ditolak karena Zhang hanya bisa bahasa Mandarin. Sampai Zhang akhirnya melihat sebuah pekerjaan yang mudah. Dan kali ini, ia tahu harus melakukan apa agar diterima. Iya, ternyata Zhang berhasil. Walau ia dikira tak bisa bicara atau bisu, setidaknya dengan bantuan kedua anaknya, ia bisa menyewa sebuah rumah kecil. Sambil menabung dari hasil merangkai bunga dan mainan anak-anak. Namun, semuanya tak lantas berjalan sesuai rencana. Hari itu, tiba-tiba Feng Feng muntah. Sementara Zhang harus mengantar mainan pesanan bosnya saat ini juga. Beruntungnya, Bebe mau menggantikan sang ibu, agar adiknya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba perasaan Zhang tidak enak, karena sudah 1 jam ia menunggu kenapa Bebe tidak kembali juga. Oleh sebab itu, Zhang terpaksa harus mencari anaknya. Dan akibatnya semua orang di sana jadi tahu kalau Zhang adalah seorang imigran. Ketika mendengar Bebe sudah ada di rumah, Zhang benar-benar emosi karena mengira Bebe sengaja main-main di saat adiknya sakit. Zhang sebenarnya marah karena ia khawatir dengan Bebe. Tapi semua salah paham itu berakhir dengan haru. Saat Zhang akhirnya tahu jika dari tadi Bebe ternyata tersesat dan harus terjatuh hingga terluka. Sambil memeluk kedua anaknya, ia menyesal telah membawa mereka jauh ini. Karena jika ia tahu hasilnya akan seperti ini, Zhang tak mungkin membiarkan hidup anak-anaknya terlantar tanpa peran seorang ayah. Namun, semua masalahnya tak lantas berakhir begitu saja. Gara-gara ketahuan berbahasa Mandarin, Zhang harus segera pergi sebelum polisi menemukan mereka. Apalagi ketika dicek, paspor imigrannya sudah tidak berlaku lagi. Maka subuh itu juga, mereka harus segera pergi ke Hong Kong. Karena saat ini tidak mungkin bagi Zhang untuk kembali ke rumah ibunya. Di saat ia sudah ditinggalkan mantan suaminya. Ditambah kondisi politik dan imigrasi Cina yang belum stabil. Dan saat ini, ia hanya bisa mengandalkan kenalan sahabatnya di Hong Kong. Namanya Yang Jing, seorang model yang kebetulan sudah lama merantau di Hong Kong. Yang Jing tahu kalau saat ini pasti Zhang butuh pekerjaan. Tapi untuk memastikan keamanannya, akan lebih baik kalau Zhang dan anak-anaknya mendapatkan tempat bernaung dulu. Untuk itu, ia pun segera membawa mereka menemui Nyonya Hongji, alias pemilik losmen kenalannya. Di sini Zhang tak perlu khawatir karena biaya sewanya terbilang cukup ramah di kantong.
Tapi syaratnya, dia harus bisa berbaur dengan 6 keluarga lainnya. Karena tak punya pilihan, Zhang pun harus menerima apapun kondisinya saat ini. Dan maksimal, Zhang harus membayar uang sewanya 1 bulan dari sekarang. Di tengah hiruk-pikuk Hong Kong yang ramai, pasti ada banyak jalan untuk terus bertahan hidup. Setidaknya itulah yang terus Zhang katakan pada dirinya sendiri. Selagi ia terus mencari lowongan di mana-mana. Namun meskipun Zhang sudah berjalan dari gang demi gang, pojok demi pojok, hasilnya tetap nihil. Hingga ia beranikan mendaftar di sebuah restoran sebagai tukang cuci piring yang bersedia melakukan pekerjaan apapun. Meski begitu, bosnya berkata, kalau dia mau, Zhang bisa bekerja mulai sekarang. Tapi gajinya per bulan tak lebih dari Rp500.000. Meskipun pekerjaannya tak mudah dan sama sekali tidak menyenangkan, tapi itu bukan masalah baginya. Karena yang penting, Zhang bisa segera membayar uang sewanya sambil menabung untuk pendidikan kedua anaknya. Bahkan Zhang tak peduli jika ia harus mencari pekerjaan tambahan untuk biayai hidupnya. Beruntung dari sahabat dan tetangga kamarnya, Zhang bisa menambah tabungannya. Mulai dari menjadi perawat lansia sampai menjadi tukang bersih-bersih kereta. Itu semua ia lakukan seharian agar Bebe dan Feng Feng bisa hidup tanpa kekurangan. Dan tak jarang dari gajinya yang tidak seberapa, ia juga rutin mengirim uangnya ke ibunya. Agar ibunya tak perlu tahu keadaannya di sini. Karena Zhang sadar, kalau ini semua adalah pilihannya. Dan yang terpenting sekarang, ia bisa makan dari hasil keringatnya sendiri. Perlahan Zhang mulai merasa yakin dengan semua pekerjaan ini. Dan ia pasti bisa mengumpulkan modal untuk membuka usahanya sendiri. Namun Zhang lupa akan satu hal, bahwa semuanya pasti ada batasnya. Tak terkecuali kondisi fisiknya yang mulai tidak stabil. Hingga suatu hari, di saat ia hendak mencuci piring, tiba-tiba di tengah kondisinya yang melemah karena kejaran pekerjaan, Zhang tak percaya kalau semuanya akan berakhir secepat ini. Namun ia tak lekas menyerah begitu saja. Karena di tengah kondisi tulang belakangnya yang sakit, ia masih berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya. Sampai akhirnya, ia harus benar-benar berhenti. Kali ini, Zhang harus dirawat di rumah sakit, atau patah tulangnya akan semakin parah. Namun karena tahu biaya rumah sakit yang tak murah, dia terpaksa harus pulang setelah mendapat pertolongan pertama. Ini semua ia lakukan demi kedua anaknya juga. Karena meskipun Nyonya Hongji tidak keberatan menjaga anak-anaknya, namun Zhang harus segera bangkit. Tapi semua usahanya selama ini harus sia-sia. Karena pengajuan kompensasi kecelakaannya justru ditolak bosnya. Bosnya beralasan ia tidak punya bukti bahwa ini murni kecelakaan. Dan sialnya, Zhang justru dituduh mengarang semuanya agar bisa mendapat uang cepat. Dan di tengah sakitnya itu, Zhang merasa bahwa dia tidak akan punya kesempatan untuk membahagiakan kedua anaknya dengan kondisinya yang tidak berguna seperti ini. Ditambah lagi, ingatan pahit tentang mantan suami dan mertuanya tiba-tiba terputar di kepalanya. Seakan beban di pundaknya sebesar dunia yang tidak pernah adil untuk siapa saja. Dan mungkin tak ada jalan lain untuk kembali selain mengakhiri hidupnya. Tapi jauh di dalam hatinya, Zhang tak ingin meninggalkan Bebe dan Feng Feng. Tapi jika ia masih terus seperti ini, bukankah ia akan semakin membebani mereka saja? Sampai tiba-tiba di detik terakhir hidupnya, ia mendengar lantunan suara anak kecil yang langsung menebus rasa bersalahnya saat itu juga. 我不听真，凡是好法門，踢波跑步宇宙，
Zhang hanya bisa menangis dan terharu. Seolah perhatian anak-anaknya adalah obat rasa sakitnya selama ini. Meski ia tak tahu bagaimana nasibnya ke depannya, namun sekarang ia harus bisa menyayangi anak-anaknya seperti kasih sayang mereka yang tulus kepadanya. Seperti sebuah keajaiban, semuanya berlahan berangsur membaik saat mereka bertemu dengan Paman Lau, seorang penjual bubur yang kebetulan adalah tetangga losmen mereka. Walau baru bertemu, namun Paman Lau seakan bisa membaca pikiran Zhang yang sedang kacau. Sejenak, agar Zhang bisa sedikit bernafas, Paman Lau segera memberi mereka bubur, sambil berkata kalau ia bisa membantu Zhang untuk membuka usahanya sendiri. Tapi pertama, Zhang harus tahu apa yang akan ia jual. Sambil melihat kondisi pelabuhan yang semakin ramai dengan para pedagang lainnya, dan setelah mengumpulkan data, sekarang ia pun terpaksa menjual cincin kawinnya demi modalnya berjualan dimsum. Dan kabar bahagianya tak hanya itu, karena ternyata di saat ia sudah pasrah, tiba-tiba temannya membantunya untuk menuntut bos lamanya, sehingga ia bisa mendapat kompensasi dari kecelakaannya kemarin. Dan dengan modal tersebut, Zhang pun dibantu Paman Lau untuk menyiapkan semua keperluannya. Dan tak lupa, ia juga sudah membeli semua bahan untuk dimsum andalannya. Pekerjaan pertama terkadang memang tidak semudah kelihatannya. Meski ia sudah pernah berjualan dimsum di kampungnya, tapi Zhang lupa kalau di Hong Kong, pembeli bisa menemukan berbagai makanan yang lebih menarik dari dimsum. Apalagi Zhang tidak tahu harus promosi seperti apa, lantaran bahasa Kantonnya yang masih terbatas. Persis seperti hari itu, saat dia harus dibantu Paman Lau untuk melafalkan pengucapan dimsum yang benar dalam bahasa Kanton. Setelah tahu bagaimana promosinya, sekarang Zhang sudah siap dengan pelanggan pertamanya. Namun setelah menunggu berjam-jam, bukannya mendapat pelanggan, tapi Zhang justru harus pergi karena tidak seperti harapannya. Hari ini Zhang harus bekerja dengan Satpol PP untuk sekedar berjualan dimsum, yang itu pun belum laku satupun. Meski begitu, Zhang tetap berjualan, apapun masalahnya, karena ia yakin bahwa usahanya pasti akan membuahkan hasil. Tapi entah mengapa di saat ia baru berjualan, tiba-tiba ada pembeli yang merasa dimsumnya tidak enak karena kulitnya terlalu tebal. Dan bahkan orang itu sampai berkata kalau rasanya seperti sampah. Tak cukup sampai di situ, Zhang malah harus diusir penjual lain yang ikut menghinanya sebagai koki kampung yang tak akan bisa bersaing di Hong Kong. Dan seperti masalah yang tidak kunjung berhenti, para pelanggannya yang lain pun juga tidak sudi membeli dimsum rasa sampah buatannya. Di balik kerja kerasnya, Zhang tahu kalau kenyataan justru berbanding terbalik dan hanya membawanya semakin terpuruk dan terpuruk. Hingga mungkin inilah akhirnya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menyesali pilihannya dan membuang semua dimsum buatannya. Zhang tahu bahwa semestinya ia tak perlu ada di sini. Bahkan saat ia kembali, ia merasa bahwa ini hanyalah beban. Ia hanya beban bagi semua orang yang telah membantunya selama ini. Dan kali ini di saat Bebe dan Feng Feng yang hanya menginginkan kehadirannya, Zhang justru memarahi mereka karena hanya bisa menangis dan menangis. Dan tepat di saat Zhang tak tahu lagi harus bagaimana, tiba-tiba Nyonya Hongji tahu kalau Zhang pasti punya masalah yang berat. Tapi mungkin cerita darinya bisa sedikit membantu. Dulu, dia hanya seorang wanita penghibur. Karena merasa hidupnya tidak akan kemana-mana dan pasti tidak akan ada yang mau menerimanya. Namun di sana, ia justru bertemu pacar pertamanya yang malah menjadi suaminya.
almarhum suaminya itu berkata bahwa Hongji berhak memilih pekerjaan apapun dan tidak ada yang salah dengan pilihannya. Karena yang paling penting, pekerjaanmu tidak merugikan siapapun. Maka sekarang coba tanyakan pada dirimu, apakah pekerjaanmu hari ini salah atau tidak? Dan terakhir, jangan pernah pedulikan apa kata orang. Karena yang tahu tujuan hidupmu hanya dirimu sendiri. Seketika mata Zhang langsung berkaca-kaca. Pikirannya seketika terbuka setelah mendengar cerita dan motivasi dari Nyonya Hongji. Jadi selamat ya. Bukankah ini adalah hari pertamamu menjadi bos untuk dirimu sendiri? Ucap Nyonya Hongji dengan bangga. Disitulah Zhang akhirnya menyadari kalau ia tak boleh menyerah sebelum mencapai batas-batasnya. Bahkan ia ingin melampaui batas-batas itu dengan semangat dari Nyonya Hongji. Selama ia tidak mencuri dan tidak merugikan siapapun, ia akan terus berjuang mencari harapan dan mimpinya untuk sekali lagi. Hari itu, dunia seakan menjadi baru. Atau lebih tepatnya, dunia dalam pikiran Zhang perlahan mulai menemukan jalannya. Maka sejak saat itu, Zhang terus belajar mencari cara bagaimana membuat kulit dimsumnya bisa terasa lebih lembut dan tipis. Walau harus berdagang sehari-hari, Zhang rela melakukannya demi masa depan usahanya sendiri. Dan setelah dicoba Nyonya Hongji, akhirnya Zhang tahu kalau ia perlu bertanya pada penjual wonton di kotanya. Meski ragu, tapi usahanya tak sia-sia setelah ia tahu tentang rahasia agar kulit dimsumnya lembut dan tipis. Ternyata rahasianya adalah minyak ikan yang hanya ada di Hong Kong waktu itu. Singkat cerita, walau ia sudah mencampurkan minyak ikan ke dalam tepung kulitnya, namun entah mengapa Zhang belum puas karena rasanya masih hambar. Hingga ketika ia melihat garam di sebelah minyak ikan, tiba-tiba ia teringat dengan buku resep rahasia pemberian ibunya. Dan saat itulah Zhang bisa mengembangkan resep legendaris sang ibu dengan minyak ikan rahasianya. Resep rahasianya ternyata laris manis dan laku keras. Bagi yang mendapat berkat dari langit, dimsum buatannya langsung diserbu semua orang saat ia baru buka. Bahkan di saat ia hendak diperas oleh gerombolan mafia, Zhang berhasil selamat. Berkat kulit dimsumnya yang kata sang bos mafia adalah kulit dimsum paling tipis dan lembut yang pernah ia coba. Sang bos sampai berujar tingkat ketipisannya terasa lebih tipis dari tisu dan kelembutannya terasa lebih lembut dari es krim. Dan saking menikmati kelezatannya, sang bos mafia pun sampai memborong semua dimsumnya. Dan tiba-tiba ia berkata, dan berkat permintaan fantastis dari sang bos mafia kemarin, perlahan nama Zhang mulai dikenal luas sebagai koki pembuat dimsum paling populer di Hong Kong. Bahkan saking begitu viral nama dimsumnya, hari itu Zhang tak menyangka akan kedatangan tamu super spesial. Karena hari itu, Pasan kepala polisi Hong Kong sampai tertarik ingin membuktikan sendiri bagaimana kebenaran rasanya. Dan benar saja, setelah Pak San mencicipi dan menelan kenikmatan surga dari setiap suapannya, Pak San memuji bahwa dimsum buatan Zhang adalah dimsum paling tipis dan paling enak yang pernah lidahnya rasakan. Untuk itu Pak San sampai memesan 50 dimsum untuk dibawa pulang. Karena katanya dua putri Pak San juga sangat menyukai dimsum. Apalagi mereka pasti suka dengan dimsum seenak ini. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan di tahun 1981, atau 4 tahun setelah semua proses jatuh bangunnya, kini Zhang mulai menjalankan usaha dimsumnya dari rumah. Setelah mendaftarkan merek dimsumnya sendiri, yakni Wan Chai Ferry, Zhang perlahan mulai merambah ke pasar lebih besar di Hong Kong. Bahkan kini kedai sederhananya semakin digemari oleh semua orang. Bahkan oleh seorang turis Jepang, dimsum buatannya dipuji lebih enak dari gyoza yang terkenal di Jepang saat itu.
Hingga setahun setelahnya, nama Zhang Jianhe sebagai pemilik Wan Chai Ferry semakin terkenal luas di seluruh Hong Kong. Sebab dimsumnya tidak hanya diminati golongan rakyat biasa. Bahkan para petinggi Shanghai, Hong Kong, dan Taiwan sampai berbondong-bondong memborong dimsum Wan Chai Ferry sebagai oleh-oleh nasional. Meskipun namanya sudah dikenal banyak orang, namun Zhang tetaplah pribadi yang sederhana. Hingga suatu hari, setelah ia belanja dari pasar, tak sengaja ia kembali bertemu dengan Pak San, yang hari itu sedang berjalan-jalan bersama kedua putrinya. Dan sebagai hadiah perkenalan, Zhang pun ingin memberi sedikit dimsum untuk anak-anak Pak San. Di dapurnya, Pak San bingung. Kenapa Zhang masih bertahan di losmen kecil ini? Padahal bukankah dia sudah kaya? Sambil tersenyum, Zhang bilang, kalau ia sangat mencintai tempat ini, karena sosok Nyonya Hongji yang sudah ia anggap ibunya sendiri. Apalagi beliaulah orang pertama yang berjasa menguatkannya saat Zhang berada di masa kelamnya. Dan di tengah makan bersama itulah, tiba-tiba anak Pak San berkata, andai ibu mereka masih ada, mungkin ia bisa masak dimsum seenak buatan Zhang. Walau sedikit canggung, tapi hari ini adalah hari yang hangat untuk keluarga mereka berdua. Dan jika berbicara tentang keluarga, keesokan harinya Zhang akhirnya pulang sejenak ke rumah ibunya dengan perasaan yang lega. Karena setidaknya, ia sekarang sudah tidak perlu takut jika sang ibu bertanya tentang pekerjaannya. Namun, sebuah pertanyaan yang ia takutkan akhirnya keluar dari sang ibu. Setelah bertahun-tahun ia berbohong, Zhang akhirnya mengaku kalau ia telah bercerai dari Hanzhou. Ia sengaja menutupi semuanya karena ia tidak mau ibunya malu dan khawatir tentang kedua putrinya. Di momen ini, ibunya justru tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Karena selama ini Zhang harus menderita seorang diri. Ibunya meminta maaf karena selama ini selalu memaksanya untuk menuruti semua perintah mantan suaminya. Tapi dengan pelukan yang melegakan, Zhang bilang kalau ia sudah tidak memikirkan itu lagi. Sebab yang terpenting sekarang, ia sudah berdiri di kakinya sendiri untuk merawat dan membesarkan kedua anaknya. 我的命啊，在我自己手里。 Beberapa waktu kemudian, Zhang harus memutar otak ketika seluruh kawasan pasar tiba-tiba ditutup karena peraturan yang baru. Dan di saat terjepit itulah, Zhang bertanya pada Nyonya Hongji, apakah ia boleh meminjam telepon rumahnya? Sejenak Nyonya Hongji mengiyakan, tapi ia bertanya, memangnya untuk apa? 你好，香姑娘水饺4盒没问题，10个人呢。 Dan ternyata, dengan keterbatasan keadaan, hal itu tak lantas memadamkan inovasi usahanya. Karena dari situ Zhang ternyata justru terpikir untuk mengembangkan jaringan usahanya dengan cara delivery online pertama di Hong Kong. Yang setiap harinya, ia bisa menjual lebih dari 1000 kotak dimsum. Namun masalahnya, Zhang jadi harus bekerja lebih keras dan tak punya waktu untuk istirahat. Tanpa berpikir lama, Nyonya Hongji tiba-tiba bertanya, apakah Zhang tidak butuh seorang suami? Karena jika ia menikah, tentu ia tak perlu bekerja seperti ini kan? Dan satu nama pria tiba-tiba terpikir. Dan nama itu adalah 俾自己一條後路啊嘛，嚇嚇。 Dan tepat seperti obrolan barusan, ternyata bukan hanya Nyonya Hongji yang mendukung Zhang bersama Pak San. Namun Bebe dan Feng Feng juga tak keberatan jika Pak San menjadi ayah baru mereka. Tapi sebaiknya ia bertemu langsung dengan ibunya, yang belakangan sangat suka jalan-jalan di pemakaman. Tapi kenapa pemakaman? Tanya Pak San saat ia menemani Zhang sore-sore. Sebenarnya ia suka jalan-jalan ke sini bukan untuk melayat, tapi karena ia suka membaca setiap pesan yang tertulis di nisan-nisan mereka. Ia suka membayangkan pesan apa yang ia tulis di makamnya nanti. Namun itu hanya bayangannya saja. Karena sebenarnya yang kini terpikir olehnya hanyalah pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Seketika Pak San bilang, ia bisa membantunya. Bahkan dari lama, ia sering memperhatikan Zhang yang tak pernah berhenti bekerja saat ia harus kejar-kejaran dengan anak buahnya dulu.
Jika Zhang mau, ia bisa mengajak Bebe dan Feng Feng untuk kuliah di Kanada bersama anak-anaknya juga. Namun, apakah Zhang bersedia menikah dengannya? Setelah sore itu, Pak San tahu kalau Zhang ragu karena ia masih mengenakan cincin pernikahannya. Tapi tidak begitu, karena ia ingin menunjukkan keseriusannya pada Zhang. Sekaligus, ia ingin berpamitan, karena ia akan segera berangkat ke Kanada besok lusa. Sampai tiba-tiba anak Pak San bertanya, apakah akan ada koin di dimsum mereka? Zhang lalu menjawab dengan sebuah pertanyaan pada Pak San. Apakah ia tahu kalau seseorang menemukan koinnya, maka permintaannya akan terkabul? Pak San hanya mengangguk, tertawa, dan kelihatan sangat lahap memakan semua dimsumnya. Tapi sayang, hingga suapan terakhirnya, Pak San tak menemukan apapun di dalam dimsumnya. Dan sebaliknya, ia justru mendoakan yang terbaik bagi Pak San dan kedua anaknya. Dan dengan sepenuh hati, Pak San gantian berdoa. Semoga suatu hari, ia bisa mencicipi dimsum Wan Chai Ferry di Kanada. Bahkan semoga sampai mendunia. Namun di balik semua senyumnya itu, Zhang sebenarnya sedih. Karena ia telah menolak lamaran Pak San. Tapi ia terpaksa menolaknya. Karena Zhang takut masa lalunya akan terjadi lagi. Zhang percaya kalau Pak San adalah pria baik. Namun dia juga pernah percaya dengan janji mantan suaminya yang dulu. Dan hasilnya, Zhang hanya kecewa setelah rumah tangganya harus kandas karena janji hidup bersama di luar negeri. Tapi setidaknya, Zhang ingin berterima kasih karena Pak San sudah membantunya selama ini. Keesokan harinya, Zhang bingung kenapa Pak San belum berangkat. Ternyata Pak San sengaja menunda kepergiannya hanya untuk menyerahkan surat imigrasi ke Kanada jika nanti Zhang berubah pikiran. Meski menyakitkan, tapi Zhang kagum. Karena Pak San bisa begitu legowo hingga rela membantunya sejauh ini. Namun di saat bersamaan, ia terpaksa meninggalkan Pak San karena antrean pesanan dimsumnya yang semakin banyak setiap harinya. Bahkan tak berselang lama, Zhang justru bertemu lagi dengan pelanggan Jepangnya. Yang ternyata, dia adalah seorang pemilik mall terbesar di Hong Kong. Dan tujuannya jelas adalah ingin menjalin kerjasama dengan Wan Chai Ferry. Jika mau, Tuan Nisamitsu menjamin bahwa dalam sebulan, ia yakin kalau dimsum buatannya akan laku keras di ratusan mallnya yang tersebar di seluruh Hong Kong. Tapi dengan syarat, Zhang harus mau mengganti kemasannya dengan gyoza asal Jepang. Namun jika seperti itu, mungkin Zhang bukanlah klien yang Tuan cari. Baiklah, setelah berpikir keras, beliau berkata bahwa ia akan tetap mencantumkan Wan Chai Ferry. Namun Zhang harus mau menghilangkan nomor teleponnya dari kemasannya. Tapi sekali lagi, Zhang keberatan. Ia tak masalah jika kerjasama ini batal. Karena yang perlu Tuan tahu, hampir setiap hari ia selalu berhubungan dengan para pelanggannya dari nomor teleponnya. Dan tak jarang, ia selalu menerima pesan dan saran yang telah membentuk kualitas dimsumnya seperti yang Tuan rasakan sekarang. Dan jika itu hilang, sama saja dengan kehilangan identitas Wan Chai Ferry yang selalu menerima tiap saran yang sangat penting bagi usahanya. Dan bukankah Tuan sendiri juga tahu kalau pelanggan adalah raja? Dan sejak saat itu, ekonomi Zhang dan keluarganya terus berkembang. Dan tak hayal jika kini Zhang berhasil membuka toko dimsum terbesar pertamanya. Dan setidaknya ia kini punya puluhan karyawan yang selalu bisa diandalkan. Dengan terus menjaga kualitasnya, kini namanya telah dikenal sebagai jajaran 10 koki terkaya di Hong Kong. Mungkin ia telah memiliki segalanya, dan banyak hal dalam hidupnya yang juga mulai banyak berubah. Termasuk dengan penghasilannya, yang telah 10 kali lipat berkembang dari titik pertamanya saat pertama berjualan di kedai pinggir jalan dulu. Namun ada satu yang tak pernah berubah, dan hal itu adalah prinsipnya tentang kualitas yang terangkum dalam satu kata,
lembut. Dan jika ada di antara pelanggan yang ingin memberi masukan, Zhang akan selalu menerimanya dan akan mengganti setiap dimsum yang rasanya tidak sesuai dengan standar.小子皮都干了，没看见吗？包了多少了？让我300给好，因为赶货嘛。不好意思，不好意思啊，实在是对不起，已经买饺子的把饺子拿回来，我们把钱退给你们。 Sesuai standarnya, Zhang benar-benar melakukannya demi menjaga kualitas dimsumnya. Namun hari itu, ia lupa bahwa stok dimsum untuk Mall Tuan Hisamitsu tentu juga akan di-stop untuk sementara. Asistennya jelas bingung. Memangnya ada apa? Bukankah stok di kulkas Zhang masih begitu berlimpah? Zhang pun menjelaskan kalau itu adalah bentuk ganti keratusan pelanggannya. Dan jika Tuan Hisamitsu mau menunggu, ia juga akan segera mengganti kerugiannya dengan stok baru secepatnya. Namun asistennya justru salah paham karena mengira Zhang telah menyabotase Mall Tuan Hisamitsu dan telah bekerja sama dengan mall lainnya. Sehingga saat Zhang mengecek stok di mall terdekat, ia sudah tidak menemukan produk dimsumnya lagi. Mengetahui salah paham yang ada, Zhang tak marah sedikit pun, karena jelas ini adalah salahnya. Dan sebagai permintaan maaf, Zhang pun rela mengganti kerugian Mall Tuan Hisamitsu dengan 2.000 kotak dimsum dalam 1 kontainer penuh. Dan akhirnya, Tuan Hisamitsu justru gantian meminta maaf dan berkata akan tetap melanjutkan kerjasama mereka lagi. Setelah bentuk tanggung jawabnya pada Mall Tuan Hisamitsu viral, kini rezeki itu malah datang dengan sendirinya. Karena sejak kejadian kemarin, kini Wan Chai Ferry juga diminta oleh ribuan mall asli Hong Kong yang mau bekerja sama dengannya. Bahkan saking membludaknya pesanan, Zhang harus sampai mengorbankan kontrak dengan Mall Tuan Hisamitsu. Karena sesuai ajaran sang ibu, Zhang akan lebih mendahulukan sesama orang Cina daripada Tuan Hisamitsu. Jadi mohon maaf dan terima kasih. 千头船頭電話好似你屋企打嚟㗎。謝謝紅姐。建平啊，怎麼了？說話呀，建平，你說話呀！你快回來！好似你婆婆有事。媽出事了。Detik itu juga, Zhang segera berpulang ke rumah ibunya. Zhang percaya ibunya pasti baik-baik saja, dan sekarang ia akan menepati janjinya. Iya, Zhang akan segera membawa sang ibu untuk tinggal bersamanya di Hong Kong. Di sana nanti sang ibu tak perlu berjauhan lagi dengan kedua cucunya. Dan apapun permintaan ibunya, Zhang pasti akan mengabulkannya. Tapi ibu, kenapa? Kenapa di saat aku ingin menjemputmu, kenapa ibu justru pergi lebih dulu? Kenapa di saat aku telah berhasil, aku justru tak bisa membahagiakanmu? Kenapa ibu? Kenapa? Sekeras apapun Zhang meminta kembali, ia harus segera sadar bahwa ibunya memang telah pergi untuk selamanya. Walau berat, Zhang tahu bahwa inilah yang terbaik untuknya. Walau Zhang belum sempat bahagiakan ibunya lebih lama, tapi Zhang percaya sang ibu pasti sudah tenang di sana. Dan tepat sebelum Zhang mengkremasi ibunya, Zhang ingin berterima kasih untuk semua kasih sayangnya. Terlebih untuk resep rahasianya yang telah mengubah hidupnya seperti sekarang. Dan sepertinya Zhang akan selalu merindukan dimsum buatan ibunya, selalu dan selamanya. Bebe. Setelah berdamai dengan duka citanya, Zhang kini telah sukses mendirikan pabrik dimsum pertama di Hong Kong. Dan semakin hari pabriknya pun semakin besar dan terus merambah ke seluruh Hong Kong. Bahkan sampai ke semua daerah pelosok Cina. Dan tepat di tahun 1991, Zhang telah mencatatkan namanya sebagai master chef terkaya di Hong Kong. Dengan pendapatan per bulan mencapai 90 miliar rupiah. Bahkan sejak kepulangan BB dari kuliahnya di Kanada, kini sayap bisnisnya juga telah merambah ke pasar internasional. Dan itu persis seperti doa dari Pak San yang sekarang menjadi kenyataan.
可以替妈妈做决定了。 Thank you, Ms. Zhang. Di akhir pidatonya, Zhang ingin berterima kasih pada mendiang ibunya yang telah memberikan resep turun-temurunnya sehingga bisa sampai mendunia seperti ini. Ia juga tak lupa berterima kasih pada semua orang yang pernah membantunya dari awal ia pindah ke Hong Kong. Mereka yang tak pernah memandang rendah dirinya dan selalu ada di setiap suka dan duka. Dan terakhir, untuk siapapun yang sedang mencicipi dimsum Wan Cha Ferry, Zhang ingin berkata bahwa di setiap gigitan dimsum yang kalian rasakan, semoga akan selalu mengingatkanmu pada rumah, orang-orang terkasih, dan tentunya semoga bisa membuatmu ingat kepada setiap masakan ibumu yang akan selalu kalian rindukan. Kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi pahlawan, seseorang harus melakukan hal-hal besar yang tidak terduga atau juga memiliki kekuatan super. Tapi kenyataannya, pahlawan seringkali hadir dalam wujud yang paling sederhana dengan perjuangan yang paling berat. Dan salah satunya adalah Zhang Jianhe, atau nama aslinya adalah Chong Kin-woo. Chong Kin-woo, seorang imigran dari Tiongkok yang datang ke Hong Kong dengan harapan dan beban yang sama besarnya. Ia tiba tanpa uang, tanpa kenalan, dan tanpa keahlian yang diakui. Di matanya dunia adalah sebuah labirin yang tak berujung, di mana setiap jalan seolah-olah tertutup. Namun di balik semua keterbatasan itu, ia punya satu hal yang ia kuasai. Resep dimsum warisan keluarga. Bukan resep yang mewah, bukan resep yang terkenal. Hanya resep dari seorang ibu yang mengajari anaknya cara bertahan hidup. Dengan keyakinan itu, ia memulai dari sebuah gerobak sederhana di sudut jalanan yang ramai. Setiap adonan yang ia uleni, setiap dimsum yang ia bentuk, bukan hanya sekedar makanan. Itu adalah harapan, itu adalah doa, dan itu adalah perlawanan terhadap dunia yang seolah menolaknya. Butuh waktu bertahun-tahun, butuh ribuan caci maki, bahkan butuh jutaan tetesan keringat, sampai akhirnya dimsum miliknya bukan lagi sekedar makanan, tapi sebuah harapan dan juga sebuah legenda. Dan Chong Kin-woo bukan lagi seorang imigran tanpa harapan, melainkan seorang ratu. Ratu yang dibangun di atas perjuangan dan keyakinan bahwa rasa selalu bisa menemukan jalannya di hati orang. Dan inilah akhir dari sebuah kisah. Kisah seorang wanita yang memilih untuk tidak menyerah. Kisah dua tangan yang melakukan pekerjaan empat tangan. Dan satu hati yang mencintai dua kali lipat. Kita telah melihat keteguhannya. Kita telah menyaksikan betapa kuatnya dia. Tapi mari kita melupakan satu hal. Sebelum ia menjadi seorang ibu tunggal, ia juga seorang anak perempuan. Sebelum ia membenarkan atap yang bocor dan mencari uang lembur, ia juga punya seorang ibu. Sama seperti kita. Kita tidak pernah tahu, sekuat apapun ia terlihat, di tengah malam yang paling sunyi, di antara tetesan keringat yang mengalir. Terkadang, ia juga menyebut nama ibunya dalam tangis dan doa. Karena sekuat apapun seorang ibu, ia tetaplah manusia yang butuh sandaran. Dan kisah ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah pengingat untuk kita semua. Untuk kita yang masih punya orang tua, kalau kita jangan pernah lupa bertanya, bagaimana kabarmu ibu? Atau, apakah ayah baik-baik saja? Karena kekuatan terbesar yang mereka miliki adalah ketulusan yang kita berikan.
Dan untuk kita yang punya luka masa lalu, yang memiliki trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi, kalian harus ingat ini. Putuslah di kalian. Putuslah di mereka. Karena memulai sebuah lembaran baru, jauh lebih baik daripada terus meratapi lembaran yang telah robek. Karena kekuatan sejati bukan hanya tentang bertahan. Kekuatan sejati adalah tentang menemukan kebahagiaan di tengah luka. Dan itulah kisah mereka. Kisah yang mengharukan, namun berakhir dengan senyuman. Kisah yang membuktikan bahwa di balik keringat seorang ibu, selalu ada keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Saya Gogon dan segenap tim Pusrapi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar, mensubscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tanggap kopinya, ambil korengnya, dan sebatin aja dulu.